Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir pada sesi coaching praobservasi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kira-kira Bapak ingin membahas mengenai apa pertemuan kali ini? Kebetulan untuk kali ini yang mungkin sedang dibahas terkait supervisi pendidikan untuk pra mungkin ya. Ya. Nah, Oh, jadi Bapak ingin membicarakan mengenai supervisi pembelajaran. Wah, sepertinya menarik. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan. Di sesi coaching kali ini kita akan melakukan coaching praobservasi. Kira-kira dari coaching ini Bapak ingin mendapatkan masukan tentang apa? Masukan tentang mengenai kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana caranya agar supaya saya dapat membuat anak-anak itu merasa nyaman dan antusias akan pembelajaran. Kira-kira rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan tentang apa? Untuk pembelajaran itu mengenai atau tentang pengolahan bahan pangan. Dalam sesi ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang pertama yang saya capai itu adalah agar supaya anak didik bisa mengidentifikasi bahan pangan terkait daging dan ikan untuk dijadikan makanan. Kemudian dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan, Bapak mau menggunakan model pembelajaran dalam pembelajaran Oh ini ya, untuk seperti apa? pembelajaran mungkin saya akan menggunakan problem solving base PBL. PBL. Ya. Kira-kira apa saja rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin untuk mencapai tujuan tersebut saya ingin melakukan evaluasi terkait pembelajaran. Bagaimana anak itu mampu menguasai atau memahami pembelajaran yang saya lakukan. Atau rasanya mungkin. Dari kegiatan yang tadi Bapak sampaikan, ada nggak kemungkinan hambatan yang akan ditemukan? Untuk hambatan tentunya pasti ada. Ya mungkin karena anak belum terbiasa untuk yang pertama berdiskusi ataupun berdialog dengan sesama rekan. Mungkin saya ingin mencoba hal baru agar supaya mereka itu dapat memahami lebih tentang pembelajaran ini. Ya. Nah, itu kan hambatan dari murid. Kemudian ada nggak hambatan dari orang tua atau dari pihak lain lah selain dari murid? Untuk orang tua, kemungkinan saya selalu menekankan bahwa untuk bapak mengawasi anaknya supaya belajar. Dari hambatan tersebut, kira-kira bagaimana Bapak akan mengatasinya? Untuk dalam mengatasi hal ini, mungkin saya perlu adanya koordinasi terkait pembelajaran itu sendiri. Dari kegiatan yang ingin Bapak jalani untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira kegiatan apa yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan? Yang menjadi prioritas utama yang ingin saya lakukan yaitu terkait mungkin penguasaan materi. Untuk keberhasilannya, seperti apa yang Bapak harapkan? Saya berharap siswa itu dapat lebih memahami mengenai tentunya tentang materi yang saya sampaikan. Butuh waktu berapa lama untuk melihat target keberhasilannya? Untuk waktu mungkin satu fase. Bagaimana Bapak mengatasi jika di tengah-tengah perjalanannya mengalami hambatan lagi? Bagaimana? Mungkin saya akan mencoba berdiskusi atau sharing dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah berpihak kepada murid atau bagaimana. Baik, Bapak kira-kira bagaimana komitmen Bapak dalam melaksanakan kegiatan
untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya mungkin saya akan berusaha terus mencari referensi-referensi yang benar-benar untuk mengembangkan pembelajaran saya khususnya. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam mensukseskan tujuan itu? Yang pertama tentunya saya sejawat menjadi kakak guru, karena kita juga membentuk komunitas belajar. Jadi Ombel ya. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi ya, dari kadang mungkin ada yang lebih lebih mengerti tentang belajar itu sendiri. Oke, baik. Supaya saya bisa memantau, maka sepertinya kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran besok ya. Siap. Baik Bapak, karena waktu kita tidak banyak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan coaching kali ini? Alhamdulillah, saya merasa terharu sekaligus bangga. Jadi ini sebagai motivasi saya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Baik Bapak, semoga Bapak dapat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan lancar. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya ya. Tentunya bab pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan ya. Siapa yang tinggal hari ini? Ya, kenapa? Sakit. Apa? Ya, mudah-mudahan yang sakit bisa kembali disembuhkan ya oleh Allah SWT. Untuk yang apa mudah-mudahan disehatkan lahir dan batinnya ya. Amin. Baik, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan ikan daging menjadi makanan. Ya. Terus yang kedua, memahami teknik pengemasan dan penyajian bahan makanan dari bahan pangan ikan dan daging. Ya. Ini mungkin akan kita pelajari pada bab ini. Ya. Nah, untuk lebih mengenal lagi tentang pembelajaran ini, mungkin nanti kita akan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok ini? Sudah. Baik ya. Nanti dan untuk tugasnya kemarin sudah saya kirimkan kan lewat email ya. Ya, sudah dikerjakan itu. Ya, terima kasih. Baik untuk hari ini silakan, nanti ada bab ini ya tentang apa namanya? Nah, mengenai pengolahan bahan hasil peternakan. Gambar itu gambar apa? Sate. Ayam. Nah, nanti kalian akan disebutkan dengan materi yang dimana materi ini itu Bapak menggunakan model PBL. Ya, di mana model PBL ini berbasis masalah. Ya nanti kalian berdiskusi tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Contohnya sini adalah sate ayam. Ya. Itu mungkin nanti silakan kalian diskusi dengan kelompoknya mengenai sate ayam, bagaimana prosesnya, metodenya bagaimana, nanti kita jelaskan lagi di akhir cerita. Silakan berdiskusi. Jangan lagi diskusi ya. Silakan buka buku paketnya ya. Tentang bab pengolahan.
sana Bapak udah ada gambar ya tentang sate ayam. Jadi kalian di sini apa namanya berdiskusi mengenai metode atau teknik namanya seperti apa yang digunakan. Nanti di mana setiap kelompok nanti ada yang perwakilannya ke depan. Bagaimana? Sudah? Kayaknya udah. Mengenai ini metodenya apa yang digunakan? Ini adalah punya. Ya silakan, bisa. Sudah beres ya? Ya, ke depan ya. Pokoknya udah ya, siap? Bung Yudi, sudah? Fitri sudah? Apa? Ini kayaknya sudah. Boneka udah? Ini aja. Siap. Ini siap? Oke ya, kelompok meja. Jangan berapa tepuk tangan untuk kelompok meja. Kenalkan kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengolahan bahan utama hasil peternakan, yaitu sate ayam. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daging ayam filet, bawang putih, kacang, garam, gula, kecap manis, air, arang, susu sate, kipas, alat bakar, korek, dan wadah. Metode pengolahannya dengan cara membakar. Bakar atau grill. Apakah yang lainnya sama atau ada yang menambahkan? Oke, ya terima kasih tepuk tangan untuk ini untuk kelompok Lenin ya. Kelompok ini ya. Tapi ada beda nggak? Ya. Teknik grilling, grilling itu adalah metode pembakaran ya, yang dimana di Indonesia itu sangat sering ya melihat dan melihat hal itu. Tekniknya dengan cara dibakar atau grilling. Ya. Ada lagi yang lainnya yang menambahkan tentang metode pengolahan?
dibakar, ya, pembakaran atau membakar diri, betul apa saja yang sering digunakan dalam proses pengolahan? Apa? Ada panggang atau apa lagi? Goreng atau frying. Nah, frying itu ada dua metode, yaitu deep frying dan juga full frying. Yang dimana deep frying itu menggunakan minyak yang banyak. Ya, kalau frying itu menggunakan minyak yang sedikit. Sebenarnya itu untuk menumis. Saja mungkin ya. Ada lagi yang lainnya? Ya, alhamdulillah untuk hari ini sekian. Tugas untuk minggu depan, silakan kalian membuat video praktik tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan maupun perikanan. Siap? Jadi alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Pak Dedi, kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya serta Bapak pengajar praktik saya yaitu Pak Nanang. Ya, gimana kabarnya Pak Dedi, Bapak Pak Nanang? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah saya pun tadi melihat tadi pembelajaran udah berjalan dengan baik. Oke, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri dalam kegiatan pembelajaran tadi? Untuk saya sendiri, jadi masih ada yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran terkait tadi. Yang saya rasakan tadi saya mengambil model pembelajaran dan PBL. Ya. Nah, oke. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya masih ada yang harus saya kembangkan, khususnya dalam menerapkan metode terkait tadi tentang PBL itu sendiri. Mungkin saya harus perlu pengembangan dari sisi modelnya. Ya, itu oke. Bolehlah saya menyampaikan hasil pengamatan. Oke, baik Pak. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di mana Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu telah Bapak sampaikan mana yang kemarin sudah Bapak sampaikan pada observasi, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan. Dan area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara kondusif dan nyaman. Serta model pembelajarannya yaitu yang tadi diutarakan sama Bapak yaitu PBL. Ya, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan senang. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya, seperti apa yang saya tadi ucapkan, saya utarakan terkait pembelajaran tadi. Tentunya di satu sisi saya merasa tertantang dan juga termotivasi. Bagaimana caranya dari segi penguasaan kelas itu sendiri. Bisa saya pelajari, mungkin saya harus butuh pembelajaran lagi. Ya. Baik, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Bapak sampaikan tadi? Kira-kira dan rencana tindak lanjut dari kendala tadi apa? Dari kendala tadi tindak lanjutnya Kendalanya misalkan dalam bagaimana caranya saya pribadi mungkin tadi ada riuh ya Bu ya, kita melihat anak itu, ini saya tidak terlalu terfokus ke sana. Tapi alhamdulillah dengan adanya pola yang saya lakukan tadi sehingga membuat anak itu
tadinya tidak tertarik terhadap pembelajaran saya juga sempat tadi agak apa namanya ragu juga. Tapi alhamdulillah mungkin anak tadi yang tadinya tidak senang dengan pelajaran itu yang merasa tertarik. Ya, baik sekali rencananya terus Rencananya untuk ke depan saya mungkin akan lebih apa namanya lebih mempelajari lagi dan menguasai lagi tentang teknik pembelajaran. baik sekali rencana yang Bapak sampaikan barusan dengan melakukan akan memperbaiki teknik ya. Lantas siapa yang bisa membantu dengan rencana tersebut atau kapan dilaksanakan? Mungkin kalau dari sekolah ini telah terbentuk komunitas belajar, jadi saya akan berkomunikasi atau berdialog dengan rekan-rekan fakultas mahasiswa terkait pembelajaran saya tadi. Ya mungkin dalam bagaimana seharusnya gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk lebih mencair lagi di dalam apa namanya mempelajari tersebut. Jadi dengan adanya komunitas di sekolah, KDG akan memanfaatkan komunitas belajar. Jadi sehingga Bapak dengan rekan-rekan yang lain bisa berkolaborasi. Oke, luar biasa rencananya Pak. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya hasil observasi yang akan saya catat. Oke, baik, sebagai penutup Bapak, dari proses ini saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ya Pak ya. Siap. Mungkin saya hanya sekedar sharing saja jadi apa yang Bapak dapatkan dan apa yang saya dapatkan, kita saling belajar aja ya. Mohon maaf ya Pak ya, bukan berarti saya menggurui ya Pak ya. Sudah. Itu saja mungkin dari saya pribadi ya. Saya juga terima kasih kepada Ibu yang dimana di sini mungkin saya juga merasa termotivasi untuk terus mengembangkan diri dan belajar. Saya betul terima kasih juga kepada Ibu. Ya, terima kasih waktunya ya Pak ya. Siap. Ya, udah.